Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya pada saat ini akan memaparkan tentang tugas individu dari agenda pembelajaran 2 dengan judul Nilai-nilai dasar berakhlak. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri lewat profil saya. Perkenalkan, nama saya Rosalinda Zeniona Ma'aribia dan unit kerja penempatan saya saat ini yaitu Universitas Samratulangi Manado, ditempatkan pada jurusan kimia. Dan untuk background pendidikan terakhir saya yaitu S2 Kimia dari Universitas Hasanuddin. Sebelum kita membahas tentang apa itu berakhlak dan nilai-nilai dasar berakhlak, kita sebagai seorang ASN dituntut untuk dapat menyikapi perubahan lingkungan strategis yang serba cepat. Ketika terjadi perubahan yang seperti ini, tentu dibutuhkan adanya tata kelola pemerintahan yang dinamis, responsif, efektif, dan efisien demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Tentunya pada era ini, seorang ASN atau aparatur sipil negara itu turut mengambil peran sebagai agen perubahan. Ketika menjadi ASN, harus selalu memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan secara jujur, berintegritas, bertanggung jawab, dan tidak menyimpang dari kode etik ASN. Sama halnya seperti yang disampaikan oleh mantan presiden kita, Bapak Presiden Joko Widodo, dalam pidatonya mengenai core value dan employee branding. Di situ beliau menegaskan dan memberikan statementnya bahwa ASN itu bukan pejabat yang minta dilayani, yang bergaya seperti pejabat kolonial dulu. ASN itu harus memiliki jiwa melayani untuk membantu masyarakat. ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah itu harus mempunyai core value yang sama. Saat ini dunia menjadi serba hybrid, serba kolaboratif. Tidak boleh lagi ada ego, baik ego sektor, ego daerah, dan ego ilmu. Apa sih itu berakhlak? Berakhlak itu sebagai core value ASN adalah nilai mutlak yang harus dilaksanakan oleh para ASN di seluruh Indonesia. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saat ini kita akan membahas mengenai apa itu berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan berarti kita berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, wujud dari perilaku berorientasi pelayanan dalam slide di sini dapat kita lihat bagaimana kita mampu untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara terus-menerus, bertukar pikiran dan berdiskusi dengan rekan kerja bawahan dan atasan, belajar secara mandiri maupun kolaboratif dengan antusias. Itu merupakan bagaimana perwujudan perilaku untuk berorientasi pelayanan. Selanjutnya, nilai dasar akhlak yang berikutnya yaitu akuntabel, di mana kita mampu untuk mengemban amanat dan kepercayaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Di situ ada beberapa contoh yang menggambarkan tentang poin akuntabel. Dan selanjutnya, poin yang berikutnya yaitu tentang nilai dasar berakhlak kompeten, di mana kita harus meningkatkan kompetensi diri dengan terus belajar. Ada beberapa contoh yang dipaparkan mengenai perwujudan perilaku nilai dasar berakhlak kompeten dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara terus-menerus. Dan nilai dasar berakhlak harmonis yaitu di mana kita harus saling peduli, menghargai, dan bertoleransi dengan perbedaan. Salah satu contoh perilaku yang menggambarkan perwujudan nilai berakhlak harmonis yaitu berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, ras, dan jenis kelamin. Nilai dasar berakhlak selanjutnya yaitu mengenai loyal. Loyal yaitu berdedikasi tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara. Dan salah satu perwujudan perilakunya di sini yaitu bagaimana kita menghindari tindakan, ucapan, perbuatan yang menjurus pada radikalisme yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Nah, untuk nilai dasar berakhlak yang berikutnya mengenai adaptif yaitu bagaimana kita siap menghadapi ataupun menjadi motor perubahan dengan terus mengasah kreativitas dan berinovasi. Salah satu contohnya di situ yaitu kita mampu untuk menguasai dinamika perkembangan teknologi, membuat inovasi yang mendukung tujuan instansi secara konsisten. Kita masuk pada nilai dasar berakhlak yang terakhir yaitu mengenai kolaboratif. Kolaboratif itu berarti kita harus saling bersinergi dalam bekerja sama. Ada berbagai contoh perwujudan perilaku yang menggambarkan tentang nilai dasar berakhlak dalam hal ini mengenai kolaboratif yaitu kita mampu untuk menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan masalah. Dan akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semua atensi dan keikutsertaan dari semuanya. Semoga pemaparan materi pada hari ini mengenai nilai dasar berakhlak dapat menjadi bagian atau gambaran dari core value ASN berakhlak. Terima kasih.